Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya sehat? Sehat. Ya, tadi pagi sudah makan pagi? Sudah. Sudah mandi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Kalau mau sehat itu, ya mau badan sehat kita harus makan pagi, harus mandi Pagi. Ya semuanya ya. Iya. Coba naikkan dulu buku catatan ya, catatan IPA-nya. Ya, yang buku yang lainnya diturunkan di bawah ya, buku catatan lainnya. Ya baik anak-anak, gimana kondisi kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Itu kalau komisaris yang sudah dibagikan oleh wali kelasnya itu harus rajin ya pagi-pagi itu ya. Ya. Bersih dulu. Kalau ruangan kita kan kotor, ya tentu tidak nyaman dalam proses pembelajaran kan? Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya mudah-mudahan dengan doa kita ini ya ada keberkahan dari Allah dan dijauhkan dari segala macam musibah ya. Ya kemudian proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Ya kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depannya. Kemudian yang lain diikuti ya. Ya. Jelas, ikuti depan. Ya, betul. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadika sholihin. Alhamdulillah kepada ketua kelas kembali ke tempat. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita sebelum kita belajar, mari kita mendengarkan dulu kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita, karena memang kita kemarin barusan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang berapa? Yang ke-80 tahunnya, ya ke-80 tahun. Ya, untuk memberikan sebuah semangat, sebuah spirit kepada diri kita bagaimana para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan kita ya. Kita bernyanyi dulu 17 Agustus tahun 45 ya. Nah, semuanya berdiri dulu. Ya, ikuti nada yang akan. sebelum kita memulai materi pelajaran, alangkah baiknya Pak Guru ingin cek dulu
pelajaran kalian ya. Dengarkan dengan baik-baik kalau dulu absen satu-satu ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini memiliki keterangan sakit mungkin, keterangan alfa atau izin. Tentunya Bapak dulu harus cek dulu ya kehadiran kalian ya. Ya, dengarkan baik-baik ya. Alvin, Hadir. Alifah, Hadir. gimana kabarnya Alifah? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ismail, Muhammad Furkan, Hadir. Muhammad Syaban. Hadir. Ya, gimana kabarnya Syaban? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nanda Putri Damayanti. Hadir. Ya, alhamdulillah. Sylvia Asmarani, Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Ya, gimana kabar Uswatun? Baik. Fitratun Nufus. Hadir. Ya, alhamdulillah. Nur Hasanah. Hadir. Tri Humairah. Hadir. Ya, alhamdulillah. Satria. Hadir. Ya. Alamsa. Hadir, Pak. Ya, Alamsa, kamu minggu kemarin tidak hadir ya. Ya, kalau tidak hadir itu harus berikan keterangan ya. Ya, kirim surat ya. Ya, yang terakhir Fatah Guru Rahman. Hadir. Ya, oke. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Hadir semua. Ya, mudah-mudahan setiap ini juga ya. Ya, kalau kalian tidak hadir di sekolah itu seperti Ketua tadi ya harus berikan surat keterangan ya. Ya. Ya, kalau tidak hadir itu biar Pak Guru bisa tahu kenapa kalian itu tidak hadir di sekolah ya. Ya, supaya Pak Guru tidak masukkan apa di absen nanti. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya coba perhatikan pada minggu kemarin anak-anakku sekalian kita telah membahas tentang masalah apa. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin angkat tangan. Ya oke. Ya, apa pembelajaran kita pada minggu kemarin? Sistem pencernaan manusia dan hewan. Ya. Pengertian sistem pencernaan Ya, adalah apa? serangkaian Ya, jadi pelajaran kita pada minggu yang lalu itu seperti apa yang barusan disampaikan oleh teman kalian itu yaitu sistem ya pencernaan pada pencernaan pada apa? Pada manusia dan hewan. manusia dan hewan. Ya, jadi ini pokok bahasan yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu itu. Ya, yaitu sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Nah, mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang masih ingat apa itu pengertian dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Ya oke. Pengertian sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencernakan makanan. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan dulu. Ya, baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah menyelesaikan pokok bahasan kita pada minggu yang lalu, tentunya kita akan masuk pada pokok bahasan yang baru ya, yaitu tentang masalah sistem peredaran darah ya pada manusia. Nah, inilah yang kita pelajari ya pada hari ini. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini? Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia ini anak-anakku sekalian, ya siswa dapat yaitu setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah dan bagaimana cara kita memelihara sistem peredaran darah tersebut. Ya, jadi itu ya. Nah, ini adalah bagian dari tujuan pembelajaran kita. Sehingga kita itu mengetahui bagaimana cara
memelihara sistem peredaran darah, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah itu kita dapat mengetahuinya nanti ya dari pembelajaran ini. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini ya guru akan menilai ya sejauh mana kemampuan kalian ya dalam memperhatikan dari pembelajaran ini, yaitu Pak Guru akan menilai kalian itu yang berkaitan dengan penilaian sikap. Ya, sikap itu tentunya mungkin kalian dalam mendengarkan dalam saat Pak Guru menyampaikan materi, ya ada di antara kalian yang keluar masuk, kemudian minta izin, kemudian mengganggu teman, dan nanti akan Pak Guru catat semua itu. Kemudian dari pengetahuan, ya mungkin sejauh mana nanti kalian itu mengetahui, mengamati, ya bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Guru nanti. Kemudian dari keterampilan yaitu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Nah, jadi ada 3 sistem dari penilaian Pak Guru yang berkaitan dengan pembelajaran di bab sistem pencernaan pada manusia ini ya. Ya, bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, mana semangatmu? Ya, oke anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak Guru mau memberikan pertanyaan dulu kepada kalian. Ya, apakah ada hubungan antara makanan dengan sistem tubuh manusia, dan apakah pentingnya makanan dalam menjaga kesehatan sistem manusia? Mungkin ada yang bisa. Saya Pak. Ada, karena dengan makan makanan dan minuman sehat dapat menyehatkan tubuh kita, di mana sari-sari makanan kita akan diedarkan langsung oleh darah kita ke seluruh tubuh. Dengan menjaga makanan dan minuman sehat membuat jantung kita juga tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Ya, oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi teman kalian ini tadi malam sudah buka-buka buku tentang mata pelajaran IPA, pembelajaran yang kita belajar hari ini ya. Dan ini kan langsung dia jawab ini. Ya, lihat dulu video tayangan di depan ya. Iya. Pernah kepikiran nggak gimana sih darah bisa muter ke seluruh tubuh kamu tanpa henti? Yuk kita bahas sistem peredaran darah manusia dengan cara paling simpel. Pertama, kenalan dulu yuk sama 3 komponen utamanya. 1. Jantung, si mesin pompa utama. 2. Pembuluh darah, jalur tempat darah jalan-jalan. 3. Darah itu sendiri yang bawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arteri yang berwarna merah, vena yang berwarna biru, dan kapiler kecil dan bercabang. Arteri sendiri bawa darah dari jantung ke tubuh. Vena bawa darah balik ke jantung. Dan kapiler adalah jalur kecil tempat pertukaran zat terjadi. Sistem peredaran darah kita itu sirkulasi ganda loh. Yang pertama, sirkulasi kecil dari jantung ke paru-paru buat ambil oksigen. Yang kedua, sirkulasi besar dari jantung ke seluruh tubuh buat nganterin pasokan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh kita.
jantung kamu berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Dan kalau semua pembuluh darah kamu disambungin, panjangnya bisa lebih dari 100.000 kilometer. Bisa keliling bumi 2 kali nih. Sekarang kamu udah ngerti kan gimana hebatnya sistem peredaran darah kita? Kalau kamu suka penjelasan singkat, Ya, setelah kalian mengamati video yang barusan ditayangkan tadi, Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Sejauh mana kalian mengamati video yang barusan Pak Guru tayangkan tadi? Ya, pertanyaan pertama. Apa itu jantung? Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, luar biasa. Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi betul-betul sabar mengamati video yang barusan ditayangkan tadi ya. Ya, mungkin ada yang lagi yang pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Di manakah letak jantung dalam tubuh kita? Di dada samping kiri. Ya, itu anak-anakku sekalian berada di dada sebelah kiri kita ya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ada berapa ruang yang ada dalam jantung kita? Ada 4. Ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya, jadi ruang yang ada dalam jantung kita itu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Itu harus diingat ya. Ya, harus diingat ya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan masuk pada materi di pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ya, ini jam berapa ini anak-anak? Ya, jam. Ya, masih ingat kan video yang barusan ditayang tadi ya? Jadi inilah bentuk jantung kita yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi ini ada tadi serambi kanan, serambi kiri ya. Ya. Ya, baik. Ya, baik anak-anak sekalian. Materi kita yaitu tentang sistem peredaran darah ya. Ya, apa itu pengertian dari sistem peredaran darah? Ya, darah adalah cairan tubuh yang mengalir di dalam sistem peredaran darah. Terdiri dari sel-sel darah merah dan putih, keping darah, trombosit, dan plasma darah. Nah, darah berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh, serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Selain itu, darah juga berperan dalam menjaga suhu tubuh, melawan infeksi, dan membantu proses pembekuan darah. Nah, jadi darah ini anak-anakku sekalian sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Nah, tanpa adanya sebuah darah, maka tubuh kita ini tidak akan kuat, ya, tidak akan bisa sehat. Ya, maka dari itu kita harus menjaga bagaimana darah ini seimbang di dalam tubuh kita. Ya. Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh,
sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, inilah sistem dari peredaran darah itu anak-anakku sekalian, dari jantung, kemudian pembuluh darah, dan darah itu sendiri ya. Ya tahu? Ya oke. Kita lanjut ya. Ya, fungsi sistem peredaran darah. Nah, ada beberapa macam dari fungsi peredaran darah. Ya, baik anak-anak sekalian, fungsi peredaran darah ini tentunya ada beberapa macam. Ya, coba satu orang baca. Ya, minta. A. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, yang lain kamu Hanum. Yang kedua B. B. Mengangkut karbon dioksida dari tubuh kembali ke paru-paru untuk dibuang. Ya, oh ya. Mengangkut nutrisi dari saluran pencernaan ke seluruh sel tubuh. Ya, no, ya. Senang ya. Mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke target sel. Ya, yang terakhir, oh ya, kata. E. Pertahanan tubuh melalui sel-sel darah putih yang melawan infeksi. Ya, baik. Jadi, fungsi peredaran darah ini anak-anakku sekalian, yaitu ada 5 macam ya. Nah, yang pertama seperti yang barusan kalian bacakan satu persatu tadi. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen ya dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua yaitu mengangkut karbon dioksida dari tubuh kembali ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkut nutrisi dari seluruh pencernaan ke seluruh sel tubuh. Kemudian yang keempat yaitu mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke target sel. Kemudian yang kelima yaitu pertahanan tubuh melalui sel-sel darah putih yang melawan infeksi. Jadi 5 inilah fungsi dari sistem peredaran darah manusia itu sendiri. Berikut adalah struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah. Nah, yang pertama, apa itu? Struktur fungsi organ-organ dalam peredaran darah. Struktur terdiri dari 4 ruang, 2 atrium atas dan 2 vertikal bawah. Dinding jantung terdiri dari otot jantung myokardium yang kuat. Ya, Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Artium menerima darah sementara vertikal memompa darah keluar dari jantung. ya, no, yang B. Apa itu? Dinding arteri tebal dan elastis terdiri dari beberapa lapisan termasuk otot polos. Fungsi mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Ya, oke. Kemudian yang C. No. Ya. Struktur dinding leher lebih tipis dibanding arteri dan memiliki saraf untuk menjaga aliran pariwisata. Ya, fungsinya Fungsi mengangkut darah yang kaya karbon dioksida kembali dioksida ke jantung. Ya. No, di belakang. Oh. Ya. D. Ya, kamu. Ya, sudah bisa dilihat secara jauh ya. Ya, siapa? Ya. D. Kapiler. 1. Struktur pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis, hanya terdiri dari satu lapisan sel. 2. Fungsi
tempat pertukaran gas, nutrisi dan limbah antara darah dan sel-sel tubuh. Ya, oke, bagus sekali ya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu jantung. Kemudian yang kedua arteri. Kemudian yang ketiga vena. Yang keempat kapiler. Jadi jantung ini memiliki struktur dan fungsi masing-masing ya. Begitu juga arteri memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Kemudian vena juga memiliki struktur dan fungsinya. Begitu juga dari kapiler memiliki strukturnya, yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis, hanya terdiri dari satu lapisan sel. Kemudian fungsi dari kapiler itu sendiri adalah tempat pertukaran gas, nutrisi dan limbah antara darah dan sel-sel tubuh. Ya, baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian, proses peredaran darah ya. Ya, siapa yang bisa membacakan proses peredaran darah di sini? Saya. Ya, oke. A. Peredaran darah kecil, sirkulasi pulmonalis. 1. Darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ya. Kemudian B, 2. Di paru-paru darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. 3. Darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Jadi proses peredaran darah ini anak-anak sekalian, yang pertama yaitu peredaran darah kecil yang dinamakan sirkulasi pulmonalis. Nah, terdiri dari pertama adalah darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian yang kedua yaitu di paru-paru kita darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Ya, sama tadi yang ada di tayangan video tadi ya. Ya, gimana? Sudah mengerti ini? Sudah. Mengerti ya semuanya? Gimana? Ya, bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Ya, yang ke B yaitu peredaran darah besar yang dinamakan sirkulasi sistemik. Ya, yang pertama adalah darah dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian yang kedua, nutrisi dan oksigen disuplai ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida dikumpulkan. Kemudian yang ketiga yaitu darah kembali ke jantung melalui vena ke atrium kanan. Ya, jadi itu ya. Ya. Jadi harus dipahami sambil diingat-ingat ya. Ya, kemudian kita lanjut materi berikutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Ya, jadi ada beberapa macam ini penyakit yang didapatkan oleh kita yang berkaitan dengan sistem peredaran darah ini. Nah, yang pertama siapa kamu? Lihat kamu. Pertama. Hipertensi, tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi jantung. Ya, kamu anu. Ya, B. Nah, penyakit apa yang diderita oleh kita? Aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak. Ya. Saban. Anemia, kekurangan sel darah merah yang menyebabkan tubuh kurang oksigen. Ya. No. Oh. Nah. Kardiomiopati, penyakit jantung yang mengaruhi otot jantung. Ya, oke, tenang. Ya, tenang dulu. Ya, oke. Jadi anak-anak sekalian, coba perhatikan
ulangi kembali. Jadi anak-anakku sekalian, penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yang pertama itu adalah hipertensi. Ya, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi jantung. Nah, kalau kita itu pergi berobat ke dokter, itu yang pertama kali dilakukan oleh dokter itu adalah cek dulu tekanan darah kita. Ya kan? Siapa yang sudah pernah ke dokter? Nah, pernah kan? Nah, tentu harus dicek dulu kan? Ya, tekanan darah kan? Ya, kalau darah kita normalnya biasanya 110, 120, kalau lebih dari itu, anak-anakku sekalian, berarti kita itu dinamakan hipertensi. Ya, nanti dokter akan menyarankan kepada kita untuk ya istirahat, untuk tidak makan makanan yang mengandung misalnya makanan kambing itu kan, makanan daging-daging itu kan. Ya, dokter akan menyarankan jangan makanan yang seperti ini nanti kamu akan tambah lagi darah, akan meningkat lagi darah kamu lagi. Untuk bagaimana caranya menurunkan hipertensi darah itu, dokter lagi menyarankan kepada kita lagi ya untuk memakan makanan seperti makanan umumnya kan. Ya, jadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak. Ya, kemudian seperti orang-orang yang gemuk itu kan. Ya, kalau orang gemuk itu kan belum tentu sehat juga mereka itu kan. Ya, badannya banyak lemak. Kalau sudah banyak lemak dalam tubuhnya, ya tentu akan menyebabkan ya penumpukan. Ya, kita stabil tubuh kita ya. Ya, artinya harus berbadan ya biasa saja lah, ya. Kurangan sel darah merah ya. Berarti tidak ada oksigen yang masuk kalau kekurangan darah sel darah merah ya. Jadi itu kan namanya itu. Kemudian yang terakhir kardiomyopatik, penyakit jantung yang mempengaruhi otot jantung. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ada 4 penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah tadi. Ya, gimana? Sudah mengerti? Ya, oke anak-anak, tadi kita telah membahas tentang masalah penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah ya. Sekarang kita akan masuk dengan materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita memelihara sistem peredaran darah yang sehat ya. Nah, yang pertama cara kita yaitu gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua harus berolahraga. Kemudian yang ketiga harus berhenti merokok. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan stres. Kemudian yang kelima yaitu pemantauan kesehatan. Yang kelima yaitu yang cukup. Kemudian selanjutnya yaitu pengendalian kelembagaan. Ya, jadi ada berapa ini? Ada berapa macam? Kalau kita mau hidup sehat itu, ya, ada berapa macam? 7. Ada 7 macam. 7 macam yang barusan kalian bacakan tadi ya. Yang diantaranya ini bagi yang laki-laki ini. Ya, kalau mau hidup sehat itu, jantung kita mau sehat itu, ya kita harus jangan merokok, ya kan? Ya, jangan merokok yang laki-laki itu, karena merokok itu akan mengakibatkan fatal bagi jantung kita, ya. Ya, kemudian yang lainnya, ya jangan terlalu lama bergadang. Ya, kalau kita lama bergadang, ya terlalu lama itu akan menyebabkan jantung kita akan tidak sehat, kurang darah, ya kan? Ya, yang laki-laki. Nah,
masing-masing ya. Ya, oke. Kelompok pertama. Ya, Alvin. Ya, mana Alvin? Ya, oke. Kemudian anggotanya yaitu Halifah. Halifah. Kemudian Nanda Putri Damayanti. Ya, sama Alamsyah. Ya. Kemudian kelompok dua Ismail. Nah, selanjutnya Muhammad Furkan. Ya. Kemudian selanjutnya Sylvia Asmarani. Ya. Ya, jadi itu ya kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Nah, kelompok 3 Muhammad Saban. Nah, kemudian Uswatun Hasanah. Ya, oke. Semangat ya. Ya. Fathur Rahman. Ya, Fathur Rahman. Kemudian kelompok 4 Fitratul Nufus. Ya, mana Fitratul Nufus? Ya, Fitratul Nufus sama Nur Hasanah. Mana Nur Hasanah? Ya, oke. Kemudian lanjut Umi Humairah. Mana Umi Humairah? Ya, oke. Ya, yang terakhir anggota kelompok 4 yang terakhir Satria. Ya, jadi dari keempat kelompok yang bisa Pak Guru bagikan tadi, coba ambil posisi ya. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah mengambil bagian ke kelompok ya? Sudah. Oke. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 3? Kelompok 4? Ya, oke, cepetan. Ya. Ya, sudah, perhatian. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kalian ya. Di LKPD ini tentunya kalian harus membahas, kemudian memusyawarahkan dengan teman-teman ya, berdiskusikan ya. Ya, jadi saya memberikan waktu selama 20 menit. Kalian akan mendiskusikan di LKPD yang Pak Guru bagikan. Nanti kalian setelah mendiskusikan, nanti Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang kalian berdiskusikan dengan teman-teman ya. Ya, oke. Coba dibaca ya, tulis ya, mana ya, oke.
Ngerti ya? Bisa ya? Bisa? Ya. Nah, ini kepala ya. Nah, ya. Nah, ada di situ ya, ada jantung kan, ada darah. Ya. Vena, apa itu vena ya? Apa itu jantung? Ya, ya. Ya, coba. Serius. Nah, gimana kelompok satu bisa? Bisa. Ada kendala? Ada ya? Ya. Ya, kelompok 4 gimana? Enggak ada kendala? Tidak ada. Ya, terus ya. Mana? Ya, kelompok 3 gimana? Enggak ada kendala? Guru kami mengerti. Oh, mana? Ya. 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 Nah, ya, kalau di sini kan ada itu. Kalau di bawah ya. Ya. Ada gambar-gambar ya. Bagaimana Ya. Ya.
kelompok 1 itu gimana? Kelompok 1 itu sudah. Ya, ada kesulitan? Ya baik, nanti Pak Guru kasih waktu lagi 2 menit ya. Selesaikan yang belum selesai di tiap-tiap kelompok itu ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Yang mana kelompok 1? Tenang. Oke, nanti selesai ya kelompok 1. Ya, karena Nah, kelompok 2. Oke, nanti selesai. Kelompok 3. Ya, oke, baik. Waktunya sudah selesai ya. Oke, sudah. Ya. Sekarang kalian akan masuk di
depan ya, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di LKPT tadi ya. Ya. Terus Pak Guru ini tidak akan memanggil berdasarkan nomor urut kelompok yang akan tampil di depan ya. Ya. Yang tampil pertama kelompok 4. Ya, ayo maju, maju ya. Langsung berdiri, langsung berdiri saja ya. Ya. Ini di depan ya. Ayo, masuk. Tanya juga, ayo. Ayo, dampingi ketua kelompoknya. Ya, kelompok mana? Ya, kemudian kami akan menyelesaikan tentang ini. Ya. Ayo, ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan kami. Aduh ibu ya. Bilang penonton sih ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ya. Teman saya. Bapak Haris ibu. Teman saya ini baca lalu pemilih. Pemilih lain sebenarnya teman saya di samping kanan saya. Serius. Ya, oke. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Nama saya Fitra dan di samping saya Usim. Nama saya Fitra dan Tri. Nur. Ya. Lagi satu. Ya, Satria. Ya, ayo baca. Apa hasilnya? Jantung terdiri. Pertanyaan pertama, jantung terdiri dari 4 ruang, 2 tium atas dan 2 vertikal bawah. Dinding jantung terdiri dari otot jantung miokardium yang kuat. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, atrium menerima darah, sementara vertikal memompa darah keluar jantung. Arteri. Dinding arteri tebal dan elastis terdiri dari beberapa lapisan termasuk otot polos. Fungsinya menyangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang menerima ke paru-paru. Vena. Dinding vena lebih tipis dibanding arteri dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Fungsi mengangkat darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Kapiler memburu darah yang sangat tipis, hanya terdiri dari lapisan sel. Fungsinya tempat pertukaran gas, nutrisi dan limbah antara darah dan sel tubuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu tampilan dari kelompok kalian. Pertanyaan dulu. Ya, biasa. Oke. Lanjut kelompok 2. Ya, ayo. Ya, semangat ya. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan di kelompok kami. Dengan saya Sylvia, pendamping sebelah kanan saya, pendamping sebelah kiri saya. Pertanyaan pertama, mengapa ventrikel memiliki otot
yang lebih tebal dan kuat. Karena ventrikel harus memompa darah ke bagian atas tubuh, sehingga membutuhkan otot yang lebih tebal dan kuat. Pertanyaan kedua. Struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah adalah A. Jantung. Struktur terdiri dari 4 ruang, 2 atrium atas dan 2 ventrikel bawah. Dinding jantung terdiri dari otot jantung atau miokardium yang kuat. 2. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium menerima darah sementara ventrikel memompa darah keluar dari jantung. B. Arteri. 1. Struktur dinding arteri tebal dan elastis, terdiri dari beberapa lapisan termasuk omnivorous. Fungsi mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. C. Vena. Struktur dinding vena lebih tipis dibanding arteri dan memungkinkan untuk tubuh jika aliran balik darah. Fungsi mengangkut darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. D. Kapiler. Struktur pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis, hanya terdiri dari 1 lapisan sel. Fungsi tempat pertukaran gas, nutrisi dan limbah antara darah dan sel-sel tubuh. E. Darah. Struktur terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan plasma. Fungsi A. Sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Kelompok 2 tadi ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kelompok. Nama saya Nana Putri Damayanti. Di sebelah kiri kanan saya ada ya, lanjut. Pertanyaan pertama. Jawaban. Mengapa ventrikel memiliki otot yang lebih tebal dan kuat adalah karena ventrikel harus memompa darah di bagian atas tubuh. Nomor 1. Jawaban. Mengapa ventrikel memiliki otot yang lebih tebal dan kuat adalah karena ventrikel harus memompa darah ke bagian atas tubuh, sehingga membutuhkan otot yang lebih tebal dan kuat. Pertanyaan kedua. Berikut adalah struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah. A. Jantung. Struktur terdiri dari 4 ruang, 2 atrium turun atas dan 2 ventrikel di kurung bawah. Dinding jantung terdiri dari otot jantung di kurung miokardium yang atas. Yang kuat. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium menerima darah sementara ventrikel memompa darah keluar dari jantung. Arteri. Struktur B. Arteri. Struktur dinding arteri tebal dan elastis, terdiri
Pertanyaan ketiga. Penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. A. Hipertensi, tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi jantung. B. Aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak. C. Anemia, kekurangan sel darah merah yang menyebabkan tubuh kurang oksigen. D. Kardiomyopati, penyakit jantung yang mempengaruhi otot jantung. Demikian presentasikan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 3 tadi. Maksudnya ya. Lanjut kelompok 1. Ya. Baik kelompok ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Samping kanan saya, samping kiri saya, nama saya sendiri Muhammad Sabar. Soal penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. A. Hipertensi, tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi jantung. B. Aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak. C. Anemia, kekurangan sel darah merah yang menyebabkan tubuh kurang oksigen. D. Kardiomyopati, penyakit jantung yang memengaruhi otot jantung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok teman yang barusan membacakan. Coba ulangi jawaban nomor 1. Tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi jantung. Ya, sudah jelas? Sudah. Ya, yang belum banyak guys, sudah jelas? Sudah. Ya, ayo tepuk tangan. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi kalian semua sudah tampil di depan titik kelompok ya, mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, semuanya dari penampilan tadi semuanya sudah bagus, tetapi yang paling bagus di kelompok 4. Betul. Kelompok 2, pertanyaan kedua, tangan. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya coba dikumpulkan LKPD hasil dari diskusi yang tadi ya. Kita kelompok bawa di depan ya. Ya, kelompok 4 mana? Tunggu Ya, lagi. oke. Masuk sini. Ya, tutup kembali ya. Oke anak-anak, dari pelajaran kita dari tadi mungkin ada yang mau disampaikan? Saya. Yang sudah mengerti? Mungkin ada yang bisa menyampaikan hasil dari kesimpulan dari materi tadi. Coba? Saya. Ya, oke. Dari kelompok 4 ya. Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk menyedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Fungsi sistem peredaran darah mengangkut oksigen
Ya, oke, luar biasa. Baik anak-anak. Ya, selanjutnya kita akan untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan ya. Kita akan mempelajari tentang masalah sistem pernapasan ya. Ya, sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, ini materi yang kita pelajari minggu depan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, di rumah itu jangan banyak bermain ya. Jangan banyak bermain. Ya, coba buka-buka buku-buku catatan atau buku-buku paket pendidikan IPA-nya atau buka Google ya. Nah, jangan lupa buka Google itu internet, manfaatkan HP ya, untuk membuka materi-materi pelajaran ya. Ya, jadi di rumah jangan lupa buka-buka HP ya, yang materinya yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia ya. Ya, baik anak-anak sekalian, karena pelajaran kita sudah selesai. Ya, baik anak-anak sekalian, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, sudah kita bahas secara kupas semua, mulai dari materi awal hingga pada diskusi. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalam.